Masih semangat? Weh, sampai jam berapa ini? 12. Telu. Wah, apa? Telu kacil lu. Oke, nah selanjutnya. Monggo Ustaz Binara. Monggo Ustaz Binara, Ustaz Wildan, Gus Amin, dan Ustaz Raihan Janika. Ibarat konser ini band penutup. Wah, ini kayak ini kenal. Band ini dibuat pada tanggal 27 Oktober besok di Bali. Kemarin. Monggo pesan dulu. Masya Allah. Keren-keren korup. Aku pengen jadi komeh bos. Nah yo, aku pengen tua. Pengen ngangkoni. Indomie tanpa telur. Nanggodok ra oleh. Nanggodok. Indomie kosong yo es. Yo wes mie sedap. Es nutri syar'i. Gusane napa? Belum lelah. Boten parang lucu loh niki. Jenengan pun ganteng lucu, wah. Bahaya nih. Kalau es teh mawar mas. Wah, sip. Tapi nggak usah manis. Wah, kenapa itu? Yang manisnya ada di teman-teman. Wah, alah. Ya Allah. Jadi cinta. Aku nek jangan wedok tak lawar langsung lho. Oke. Mas lihat sampun. Oh, jenengan sampun. Sampun napa? Ya bertingkat cuma 5 menit. Oke. Untuk menyampaikan visi-misi. Yang ingin pulang dipersilahkan, tapi kecewa tidak ditahan. Oke, Masya Allah ini kita sudah ditemani 3 Ustadz. Wah, keren-keren, gauan, ganteng gue. Tapi saya nggak dengan kulo, Insya Allah. Kata ibu saya gitu kok. Wong desa aku dibuka ganteng dewe le. Dikutan terus. Jenengan ini gantengnya Rogo Sam ini yo 11.30. Atau bener. Nek Gus sampe dhewe lahir kok ora mo. Aku hadiah cici yo. Betul. Lah foto tidak. Hadiah komo lho tuku komo. Biasanya untuk 5.000 itu aku lho anak. Ya usah. Mesti jual terpisah kayak. Pertama sih kerangnya dhewe kaya Tamiya. Oke, nah sekarang langsung saja ke inti pembahasan kita adalah bagaimana strategi perang. Salah. Oke, nanti ini yang pertama adalah Ustadz Wildan dulu. Masya Allah. Udah mbak. Nah, Ustadz Wildan ini tentang keresahan gitu. Ini keresahan saya sendiri. Nah, ini kan temanya ditulisan pemuda penuh bakat dulu. Kulo pemuda menyusahkan di rumah saya. Dan ini pemuda penuh bakat ini kan banyak pemuda-pemuda zaman sekarang itu bingung. Jadi ini pinter apa-apa, bisa menguasai apa-apa. Wayah musim lato-lato, ya lato-lato. Mobile Legend ya tuku skin. Langsung Balmon tuku Balmon dia baru tuku Balmon bro. Representasi. Tapi aku dewe dulu. Nah, wayah apa tuku apa menena kan sampai nggak terarah lah. Nah ini gimana nasihatnya pemuda ini rame nggak menggo dengan pemuda dengan penuh bakat potensi ini harus diarahkannya gimana? Membuat apa dulu Ustaz? Singkat mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Sebelum kita bahas itu saya punya pantun dulu. Gede, buka. Siap-siap ngomong cakep ya. Ayo, tolong partisipasinya. Nek ganti ginang itu. Ojo. Tolong dibantu lagi. Nggih.
Kalau dibantu ya, monggo. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Pasti petir menyambar bareng kita. Wis tak bedhe. Pasti. Petir menyambar rumah Pak Lurah. Wah, cakep. Nyun sewu Pak Lurah. Terima kasih pada yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah. Masya Allah, cakep. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar rumah Pak Us. Cakep. Terima kasih pada yang sudah hadir. Boleh dong pinjam dulu 100. Sing bar itu Pak Sarjono mau lho. Mbak Sili, Pak. Ye, teman-teman, rencang-rencang semuanya yang saya muliakan. Kalau tadi disebutkan pemuda penuh bakat, memang harusnya begitu. Harusnya. Jadi pemuda itu potensial, semuanya memiliki bakatnya masing-masing. Cuma kadang-kadang kita hari ini menjadi pemuda yang salah arah. Harusnya pemuda penuh bakat, tapi malah jadi pemuda penuh sambat. Penuh sambat. Sambat. Kowe Iya, sambat terus. aku sambatan Bos. Jadi justru bukan bakatnya yang kemudian digali, tapi sambatnya yang di-up terus gitu. Pemuda hari ini itu kan masalahnya banyak. Tapi saya punya dua yang paling krusial. Yang pertama soal kesehatan mental kalian, teman-teman. Wah. Mental health. Mental health. Pemuda hari ini tuh kan banyak yang dikit-dikit tuh OVT. OVT. Tahu ya OVT ya? Overheat. Ovaltine. Ovaltine enak Mas. Mas. Itu kalau yang pemuda sih paling warkop itu. Woi. Itu Ovaltine gitu. Warmindo. Paling warmindo. Overthinking. Terus pemuda Gen Z hari ini si paling healing. Woi. Sidik-sidik pengennya piknik. Sidik-sidik pengennya Refresh. Wah. Sidik-sidik pengennya jalan-jalan gitu kan. Betul. Ngumet sidik pengen dolan. Padahal ngumet gampang obatnya. Dikeroi mari. Woi. Sing ngerai sapa biasa. Nah, itu. Jadi itu sedang kami usulkan ke PBB. Keroan dianggap sebagai budaya. 7 keajaiban dunia sebenarnya. Karena hampir semua penyakit sembuh karena Keroan. keroan. Kok ibuku biasa. Nah itu problem kita teman-teman. Jadi kita itu banyak overthinking. Kita lagi di kamar ngelamun gitu ya. Enek cecak tiba itu overthinking. Terus mikirin yang dindi gitu ya. Terus kepikiran kok iso cecak tiba. Wah. Ada apa? Akan terjadi apa besok denganku di sekolah, denganku di kampus dan seterusnya gitu ya. Terus orang iso turu, masuk angin gara-gara begadang, akhirnya ya opnam ke rumah sakit kan gitu. Nah itu semuanya berasal dari tadi itu overthinking. Saya tidak punya apa-apa, saya bukan anaknya siapa-siapa, kemudian saya tidak punya cukup tabungan, saya belum mapan, saya belum punya pekerjaan tetap. Sambat-sambat kayak gitu tuh kalau dipelihara ya aku makan begitu terus. Padahal seorang pemuda itu adalah rumah bagi banyak potensi. Itu ya. Kenapa antum berpikir sambat-sambat? Mungkin gara-gara salah circle. Circle antum itu ya circle yang toksik, yang isinya sambat-sambat, gitu ya. Saling curhat, terus saling insecure gitu. Berdoa di sosmed Dan seterusnya. Kenapa tidak diubah mindsetnya? Misalnya antum cari kelebihan antum cari minat dan bakat antum. Misalnya ya, hari ini kan kita lulus sekolah terus bingung, lulus dari kampus terus bingung. Biasanya orang-orang kalau lulus dari kampus itu selamat, Anda akan jadi pengangguran. Biasanya begitu. Nah terus insecure, overthinking dan lain-lain. Padahal mindsetnya bisa dirubah dari diri kita sendiri. Bilang ke dirimu, jadi berhenti jadi jahat pada dirimu sendiri. Okay? Saya sudah berpendidikan, saya sudah lulus, saya dapat ijazah. Selama 4 tahun berjibaku dengan tugas dan banyak PR, dan itu saya selesaikan semuanya. Kemudian saya juga sudah punya koneksi, saya punya jaringan, saya punya banyak teman, saya belajar adab, saya punya ilmu. Saya beda dengan 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Saya sudah punya bekal yang cukup untuk menghadapi hidup.
saya pernah magang, berarti saya punya skill untuk bisa hidup mandiri. Kira-kira kalau saya ditinggal di hutan ya saya bisa hidup gitu ya. Nah, kenapa mindsetnya tidak diubah seperti itu supaya Anda menjadi pemuda yang penuh bakat? Saya kasih cerita sedikit teman-teman. Kalau tadi Habib Haikal cerita soal Al-Imam Abu Suja, itu salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i. Saya cerita ulama lain dalam mazhab Syafi'i, Al-Imamun Nawawi. Pernah dengar Imam Nawawi? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar ya Imam Nawawi ya? Imam Nawawi itu salah seorang ulama yang hari ini harum namanya. Di setiap masjid, di setiap perpustakaan pasti ada karyanya. Ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Adhkar, ada Arba'in An-Nawawiyah dan lain-lain. Saya pengen cerita soal Imam An-Nawawi dulu ketika belajar. Teman-teman yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi itu unik dan spesial sejak kecil. Jadi kalau anak-anak kecil di masanya itu, mungkin kalau hari ini kita main layangan, main nekeran, umbul, main apa boleh? Lato-lato Dan seterusnya. Imam Nawawi itu enggak main sama teman-temannya, tapi baca Quran terus. Kalau diajak main, nangis. Introvert. nah ini nembe pusreng tar. Kalau hari ini enggak pusreng malah nangis gitu. Jadi dari kecil itu sudah agak unik, enggak mau main sama teman-temannya, malah baca Quran gitu ya. Bekal yang luar biasa itu kemudian nanti berlanjut sampai beliau di usia remaja atau pemuda. Dikisahkan Imam An-Nawawi itu dalam satu hari beliau belajar 12 mata pelajaran atau 12 mata kuliah setiap hari. Bayangin kalau satu mata kuliah itu 1 jam saja, berarti beliau minimal 12 jam. Kurang 2 menit apa 5 menit ini? Minimal 12 jam dalam sehari gitu. 12 jam. Ya kita tidak akan bisa sama dengan Imam An-Nawawi. Hari ini kita menyiapkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk baca buku, untuk upgrade diri, untuk unlock potensi-potensi kita, untuk mengembangkan bakat dan minat kita, itu bisa bagus banget. Antum yang hari ini tidak bisa misalnya menjahit, ya belajar menjahit. Antum pengen bisa menjahit, antum pengen bisa lancar bicara bahasa Inggris, bahasa Arab. Siapkan waktu khusus untuk antum upgrade dan unlock potensi-potensi itu. Maksud saya begini teman-teman. Imam Nawawi itu pemuda yang betul-betul tahu atau sadar akan potensi dirinya. Maka beliau memaksimalkan hal itu 12 jam belajar selama sehari semalam. Antum sebenarnya juga punya potensi yang sama. Cuma kadang-kadang hari ini itu potensi atau bakat yang kita miliki tertutup, terkubur oleh sambat-sambat yang terus kita gaungkan. Gitu. Jadi nasihat saya kepada teman-teman semua, antum bangun, antum sadar, antum itu pemuda, punya kekuatan, punya kelebihan, kekuatan fisik, kekuatan akal dan seterusnya. Antum tuh beda dengan nyuwun sewu para sesepuh yang sudah pengennya banyak tapi kemampuannya sudah terbatas. Kalau antum masih memiliki semua potensi itu, jadi maksimalkan betul-betul, antum cari bakat dan minat antum, kemudian antum setia dengan itu, konsisten dengan itu, antum akan jadi ahli. Kira-kira itu nasihat singkat saya hari ini. Antum sadar, antum bangun, cari bakat dan minat antum, potensi antum, di unlock yang banyak-banyak supaya antum itu jadi pemuda yang betul-betul pemuda yang penuh bakat, bukan pemuda yang penuh sambar. Kira-kira ngotot. Iya, masya Allah, matur suwun. Wildan.